Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, hari ini kita masih hidup, masih Allah izinkan kita menjalani, menikmati hidup ini. Sementara saudara-saudara kita yang usianya jauh lebih muda dari kita telah meninggal dunia. Alhamdulillah kita masih hidup, sedangkan saudara-saudara kita yang jauh lebih kaya dari kita, jauh lebih cerdas dari kita, jauh lebih rancak, lebih gagah dari kita, telah kembali ke asalnya. Semoga hidup yang masih tersisa bersama kita bisa lebih bermakna buat kita dan keluarga kita, serta lebih bermanfaat untuk tetangga dan masyarakat kita, insyaallah. Seperti biasa, 10 jari di tangan, 11 dengan kepala di badan. Saya awali dengan kata maaf. Jika cara saya menyampaikan, gaya saya bicara tiada berkenan di hati kita semua, maafkan saya. Jangan sampai ada benci di antara kita. Bapak Ibu, kita simak dulu hadis berikut. Sahih Al-Bukhari nomor 6415. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ista'dzana rahtun minal yahud 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alayk faqultu bal alaikumussalam wal la'nah faqal ya Aisyah innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullih qultu awalam tasma' ma qalu qal qultu wa alaikum. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ada sekelompok Yahudi minta izin bertemu Rasul. Lantas sekelompok Yahudi ini mengucapkan assalamu alaik, matilang, mampus lu. Mendengar ucapan Yahudi ini terhadap Rasulullah, Bunda Aisyah membalas, bal alaikumussalam wal la'nah,
Justru yang mampus itu engkau, kalian sekalian dapat laknat. Lantas Rasulullah menegur cara Bunda Aisyah membalas. Oh, heboh di luar. Ya Aisyah, Allah itu maha lembut dan menyukai, mencintai, menyenangi kelembutan dalam setiap perkara, dalam segala urusan. Kata Bunda Aisyah, enggak sampai anak-anak. Kata Bunda Aisyah, ndak tadanga dek tuan apa yang mereka bilang. Ndak jaleh dek tuan apa yang mereka sebut. Kata Rasul, jalehnya, tapi aku sudah membalas. Waalaikum, mampus kau juga. Matilang ang matilo. Sederhana aja, jangan ditambah-tambah. Waalaikum. Begitu bijaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, baik, kita lanjut. Kita sandarkan pembicaraan ini kepada ayat Allah di surah yang ketiga, Ali Imran, ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad, sampaikan kepada umat, jika kalian beneran cinta ame Allah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah, maka Allah pasti mencintai kalian. Allah pasti menyenangi kalian. Allah pasti menyukai kalian. Dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafur. Allah itu maha pengampun. Seluas samudra, setinggi gunung Himalaya pun dosamu, Allah akan ampuni. Bahkan syirik pun kau lakukan, kalau jauh hari sebelum kau mati kau sadar telah berbuat salah, dan itu kesalahan tertinggi, itu kesalahan terbesar, lantas kau bertobat, sungguh-sungguh kau bertobat, Allah ampuni. Kurang sayang apalagi Allah Rahim, Allah Maha Penyayang. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang mengikuti Rasulullah tentu yang mencintainya. Yang mau ikut Rasul tentu yang menyenangi beliau, menyukai beliau. Sesiapapun yang tak menyukai, yang tak menyenangi, yang tak mencintai, bagaimana mungkin mereka mau mengikuti? Kalaupun mereka mengikuti, terkadang itu hanya lipstik, hanya hiasan di muka orang banyak. Aslinya ia tak seperti itu. Bahasa awaknya munafiq, bahasa gaulnya muna. Itu bahasa gaulnya. Bagaimana menumbuhkan cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Pepatah Melayu mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka
tak cinta maka tak jadi kawin. Orang tak cinta bagaimana mungkin? Cinta itu katanya dari mata turun ke hati. Maka hati-hati dengan mata. Kalau pakai cadar bagaimana Pak Ustadz? Sekalian aja kacamata hitam, biar tak nampak biji-biji matanya sekalian. Wah, ekstrim kali Pak Ustadz. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenali beliau agar cinta ini bertambah. Beliau katakan, ini hadis sahih, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya meriwayatkan, muttafaqun alaih. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman kalian, artinya sia-sia saja iman kalian. Maksudnya tak sempurna kalian beriman. Beriman tapi tak sempurna, terus ngapain beriman? Tak juga sempurna. Sampai kalian jadikan aku hatta akuna, sampai kalian jadikan aku ahabba ilaih, orang yang paling kalian cinta dari kedua orang tua kalian, dari anak-anak kalian. Kalian lebihkan cinta kalian kepadaku dari ayah mak kalian, dari abah dan ambu kalian, dari abi dan ummi kalian, dari abah jua mak kalian. Sian ayah dot umak hamu. Kalian lebihkan cinta kalian kepadaku dari mencintai anak-anak kalian. Kalian lebih cinta aku ketimbang anak kalian yang di Bengkulu. Lebih cinta aku daripada anak kalian yang di Medan, yang di Jogja, daripada anak kalian yang dokter itu, yang direktur itu, yang dosen pasca apa pasca bacanya, terserahlah ya, pasca ya, pasca sarjana. Cinta kalian lebih kepadaku ketimbang anak kalian yang profesor itu, yang sekarang rektor itu. Bahkan kalian lebih mencintaiku daripada semua manusia yang ada. Nah, ini yang jadi masalah nih. Awak bersyahadat juga setiap sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Solawat untuk beliau, solawat untuk keluarga beliau. Keluarga beliau itu yang mana Pak Ustadz? Yang mana? Iya, ya yang sampai sekarang juga. Alhamdulillah negeri kita ini terpilih. Turunan beliau banyak di negeri ini. Turunan sahabat-sahabat beliau pun banyak di negeri ini. Turunan Abu Bakar ada di Indonesia. Mana orangnya Pak Ustadz? Nantilah. Membenci turunannya sama dengan membenci beliau.
memerangi turunan beliau, keturunannya sama dengan memerangi beliau. Sebanyak nih pribadi muslim di Indonesia nih. Berapa jumlah pribadi muslim di Indonesia nih yang muslim ya? Ada yang muslim munafik masuk juga dalam situ. Pokoknya ada muslimnya gitu. Dia ada juga muslim munafik demi mempertahankan jabatannya. Nah, dia munafik sikit lah katanya. Nanti kan kalau panjang umur bisa tobat, kata bapak tuh. Siapa bapaknya tuh Pak Ustadz? Kita enggak usah sebut-sebut nama lah. Udah sama-sama tahu juga. Sebanyak ini Islam, orang Islam, Muslim di Indonesia, baadek nan surang tu sajo nan dibanci. Bancilah kau Ustadz go. Sah banci kanan seorang ko. Marahlah kau Ustadz ko. Jangan marah ke yang seorang ini. Beranglah kau Ustadz ko. Jangan berang kanan surang ko. Repot besok di akhirat. Cayolah. Repotnya besok di akhirat. Syafaat siapa yang akan menolongmu kalau bukan syafaat nabimu? Bagaimana beliau akan menyelamatkanmu kalau anak keturunannya kau benci, zuriyahnya kau musuhi? Kini tidak bisa awak membuktikannya besok. Satu-satu kan kita bakal mati nih, tapi besok dikubur. Yang membenci itu, yang memusuhi itu. Kalau selamat di kuburnya mantap deh tuh. Hidup ini tidak lama, hidup ini sebentar, cuma dianjurkan hari Jumat kita lebih memperbanyak sholawat. Sholawat itu sampai ke beliau, diperlihatkan kelak ke beliau susunan grafiknya. Siapa terbanyak, dia lebih berhak. Hari ini 1000 sholawat nembus ndak? Ndak kan? Tuh 100 saja nggak nyampe. Awak di sholat tu sajonya Ustaz, kan ndak baado, ndak baado. Ndak ba. Lai dapat je besok tu lai, tapi agak lama masuk surganya. Tapi mau duluan. Sholawat yang mana terserah, jangan bertengkar perkara ini. Mau pakai sayyidina double Y itu, pakai syiddah tasydid atau tidak, terserah, jangan bertengkar perkara itu. Muhammadiyah tidak pakai sayyidina dia. Ustaz membenci yang pakai sayyidina, enggak, kadang baca sayyidina juga. Tidak ada gunanya benci-benci itu. Pala awak yang sakit, dada awak yang sesak, awak yang kena semput, cepat mati awak. Orang-orang busuk-busuk hati kan udah pernah kita bahas perkara ini. Orang-orang busuk-busuk hati itu cepat matinya. Kalau lambat matinya bagaimana Pak Ustaz? Tidak nikmat hidupnya, sesak. Kita ingin menikmati hidup. Hidup ini tidak lama. Kalau bapak ibu sudah di angka 60, jangan bertingkah lagi. 60 ke atas apa lagi? Tak boleh bertingkah lagi. Taat ajalah. Kalau Ustaz masih boleh bertingkah, bolehlah. Tapi jangan macam-macam tingkahnya. Kayak malam nih lah tingkahnya.
Kan baru 50, masih 10 tahun lagi. Panjang umur, tidak lama lagi mati. Akankah kita berkumpul kelak Pak Ustadz? Insya Allah. Ini jamaah muhajirin ini insya Allah ngumpul nih semua nih. Ini termasuk masjid yang susah jemaahnya yang sekitar sini nih. Komplek ini yang susah ditembus jin ini. Nggak, jin itu betul yang ngomong. Serius, jin itu betul yang ngomong. Dari mana Ustaz tahu? Ya dari peruqyah. Meruqyah mereka yang tinggal di sini. Orang-orang taat banyak. Subuh belum kan pulang, mengaji dulu di sini. Bayangkanlah tuh. Satu-satunya masjid yang banyak pengajiannya di sini. Dan ramai, kecuali malam nih. Saya di WA tadi, Ustadz mohon maaf ya, ini kan Jumat kedua giliran Ustadz, perasaan nggak ada janji deh. Nggak ada kajian kita Ustadz, kata pengurus istirahat dulu karena ada yang positif dekat masjid, jadi masjid kita sterilkan. Oh iya nggak apa-apa. Lalu saya jawab, perasaan udah 2 bulan saya nggak kesana. Ditetapkan seorang. Tapi qadarullah, takdir Allah kita dipertemukan malam ini di sini. Nah, mari pertanyakan cinta kita. Apa benar kita cinta ke beliau? Ingin Allah mencintai kita, ikut beliau. Bagaimana mau ikut beliau kalau kita nggak ada cinta-cintanya, nggak ada sayang-sayangnya? Ayo, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Beliau yang tadi, pembawa acara tadi menyebut Rasul yang agung, Nabi yang agung. Di sebagian masjid disebut Nabi besar, Nabi besar. Beliau tidak minta disebut agung dan besar, tapi kita mengakui keagungan dan kebesarannya. Terbukti kan? Bukan 1000 orang yang datang menyambut. Hitung sendiri, kumpulkan videonya, hitung cecek tuh. Di pause video itu tuh, hidupkan balik kan jalan tuh, pause balik, hitung berapa banyak yang menyambut. Ini bicara bukti. Wajar kalau dulu 1978 Michael Hart, seorang astronom Amerika yang membuat penelitian. Mungkin itu hidayah Allah juga, mungkin petunjuk dari Allah menggerakkan hati si Mike ini untuk bikin penelitian. Tiba-tiba saja ingin meneliti orang-orang hebat sedunia yang sumber beritanya cukup, sumber sejarahnya cukup, dikumpul. Mana orang-orang yang karena mereka dunia ini berubah, mereka mewarnai wajah dunia ini sehingga mereka diikuti oleh banyak orang. Udah dikumpul, dinilai, di ranking. Terkumpullah 100 ranking. Sehingga hasil penelitiannya itu dibukukan dengan judul The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History. 100 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Siapa nomor 1? The first and the best is Muhammad. Ini spektakuler. Dengan sadar, Mike ini menempatkan Rasulnya orang Islam di urutan pertama. Dia dibenci ya dengan keputusan itu. Dia dijauhi, dia dipertanyakan. Uang di Bayebara, kamu dikasih apa? Kok bisa-bisanya kamu meletakkan Rasul orang Islam itu di urutan pertama? Kata si Mike, kalian kan tahu aku meneliti.
Kalian kan tahu aku peneliti. Ini bukan sehari 2 hari melengkapi data, sekian lama penelitian ini. Udah aku ranking, udah aku geser, ini tidak bisa, ini masuk sini, ini masuk. Untuk menggeser Muhammad dari posisi pertama itu tidak bisa. Tiada tanding, tiada banding. Tidak bisa. Untuk urutan ke sini itu tidak bisa, paling 1/4. Dekat ke 1 0, sekian ya, 0,5, 0, paling tinggi 0,9. Untuk sampai ke 1 itu tidak bisa. Yang di bayi bara tidak ada. Dengan penuh kesadaran. Terus alasanmu apa? Kata si Mike, Muhammad sebelum dia lahir, sebelum dia ada, Makkah bukan apa-apa. Belum apa-apa. Kata Makkah itu tidak disebut orang di Roma waktu itu, tidak terdengar di China kala itu, tidak dibicarakan orang di Persia, bahkan di Mesir, tidak viral. Kata Makkah atau Bakkah tidak viral. Tapi setelah Muhammad lahir, besar, menyampaikan Islam, lihat apa yang terjadi. Makkah menjadi tempat yang paling ramai dikunjungi di dunia. Bahkan saat pandemi, umroh sudah dibuka. Nah, cuma pesan saya nggak usah daftar dulu, karena biaya meningkat. Umur pun dibatasi 18 sampai 50 tahun. Atuk-atuk sama nenek-nenek tidak boleh. Diswab, hasil swab kita tidak berlaku, sampai di sana diswab lagi. Diisolasi, dikarantina sampai di sana 3 hari. Waktu cuma 9 hari. Wajib punya Android. Kalau nenek-nenek mana ngerti dia, apalagi atuk-atuk. Kecuali atuk sama nenek tuh gaul. Memang gaul banget gitu. Setiap hari ada videonya. TikTok pula tuh. Nenek sama atuk tuh. Nek apa? Kata nenek, buat TikTok lah wak. Amolah ni nenek roban wak buatnya. Di kebun lah. Batang ubi dibuat ya. Buat TikTok. Harus pakai ini. Sehari ke Jakarta. Mulai dari Jakarta pakai Saudi wajib. Itu PP 3 hari terhitung itu. PP terhitung 3 hari. Di hotel 3 hari. Nanti Makkah sehari. Madinah sehari. Ini jalan Makkah Madinah sehari. Ya lah, habis. Biaya banyak. Sabar. Tapi kalau mau maksa juga nggak apa-apa. Apalagi bapak ibu yang kebetulan dari keluarga beruang ya kan. Saya pergi lah Ustaz, mau nggak saya biayai langsung. Kalau dibilang gitu tuh mau awak. Kena suap Ustaz nanti, nggak apa-apa. Yang penting jaga jangan sampai kelelahan. Repot. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan tiap sebentar. Masuk hotel nggak boleh duduk-duduk kayak gini. Langsung masuk kamar. Oh situ, sangka itu tadi. Bapak dan ibu yang saya muliakan. Nah, setelah Muhammad Rasulnya orang Islam itu lahir, besar, menyampaikan Islam, tengok diwarnainya. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Islam mewarnai hampir 2/3 belahan bumi ini. Di Arab Saudi orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Dibalas di Afrika, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibalas di China, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibalas di Indonesia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana-mana di atas dunia banyak orang mendengar azan. Satu ini saja dunia berubah dibuatnya. Apa yang terjadi setelah suara ini berkumandang? Semua orang yang merasa dipanggil dan terpanggil oleh suara ini, oleh kumandang ini, buru-buru cari air sedunia. Yang lagi nyetir, kayaknya kaca, oh situ sumber suara. Ntar yang lagi pakai motor juga, situ sumber suara. Ngapain dia ke sana, Pak Ustaz? Ngapain dia ke sana? Cari air. Sedunia cari air, hanya dengar itu doang. Bapak Ibu juga tadi kan sedang enak-enak nonton TV, matikan TV. Sedang enak-enaknya dengarkan pengajian, Allahu Akbar, matikan. Itu bedanya Bapak Ibu di sini dengan Bapak Ibu tempat lain. Nah, di sini langsung mati. Pergi langsung. Karena ada sholat sunatnya habis azan maghrib, nambah pahala. Nah, setelah ketemu air, sedunia orang cuci tangan. Sama gaya cuci tangannya, sedunia orang cuci tangan. Setelah itu sedunia kumur-kumur, membersihkan hidung. Sedunia membasuh muka, sedunia membasuh tangan sampai siku, sedunia menyapu kepala, sedunia nyuci kaki. Sedunia. Kalau enggak ketemu air, sedunia cari debu. Di mana yang terdekat aja. Yang lagi di pesawat, di depan tempat duduknya itu, situ tempelkannya tangannya. Yang dekat jendela digosok-gosoknya. Cuma karena dia tidak ikut bimbingan manasik, atuk sama nenek itu tidak ikut, ditempelkannya kaca pesawat di jendela. Debu ini masuk muncungnya. Astagfirullah. Temannya sebelah ngiki-ngiki, nggak mau negur, nanti baru disampaikannya ke ustadznya. Ustadz tolong ajarkan itu. Nah, baru disampaikan supaya tidak tersinggung. Sampaikan ada kejadian dulu, padahal tadi kejadiannya. Nampak? Setelah itu menghadap ke arah yang sama, kiblat namanya. Yang dari barat, yang dari timur ngadap ke barat, yang dari barat ngadap ke timur, yang utara ngadap selatan, yang selatan ngadap utara. Begitu selanjutnya. Indah dilihat dari atas, bulat dah. Kiblat, Ka'bah itu kiblat. Cuma orang-orang di luar Islam bilang, orang Islam nyembah batu juga kok. Itu bukan batu, itu kiblat, itu perintah. Allah nyuruh ngadapnya ke situ. Indah, cantik dia. Lingkar sedunia itu. Melakukan gerakan yang sama sedunia, Allahu Akbar, mengangkat tangan sedunia, membaca bacaan yang sama sedunia. Muhammad membuat perubahan, dan perubahan yang dia lakukan cepat berkembang lantaran beliau menyampaikan Islam dengan akhlak. Kalau bahasa awaknya beradab. Nah, sekarang itu yang tidak ada tuh. Ilmu diajarkan, banyak orang berilmu tinggi tapi adab tidak ada. Jadi bapak ibu yang mau masukkan anaknya ke pesantren, cari pesantren yang beradab. Ini jalan depan orang tua begini tidak boleh lagi. Sejak bila tuh. Ini orang tua nih besusun sini, awak gitu tidak boleh.
Ini bukan ibadah nih. Ini jalan nunduk namanya. Karena ini orang tua, awak menghormati yang tua-tua nih. Kadang di muka hidung ustadznya lalu. Oh mungkin deknya tua, oke kita terima. Tidak ada masalah, ustadz sebaya anaknya, oke. Ustadz pun tidak marah. Tapi ingat ada adab, ada adab. Ada adat, ada adab. Adab kita tuh adat kita itu. Ini tidak ada itu. Itu modelnya sekarang. Hormat bendera nanti masuk neraka. Masa gara-gara hormat bendera masuk neraka? Ini bukan ibadah nih. Kadang itu yang bikin kita bertengkar nih, heran. Musuh-musuh nih ustadz nih lain pula nih harusnya jalurnya. Ini grupnya grup sempalan ini, kan? Dia bilang begitu, kelahi. Supaya tidak mudah membenci. Nah, banyak orang sekarang ilmunya tinggi, adab kurang. Tidak ada adab. Itu ceramah siapa yang kamu dengar tuh? Ceramah Ustadz Adi Hidayat. Nggak boleh. Nggak boleh. Orang berilmu. Kalau kita tidak berilmu, akui bahwa dia lebih dari awak. Mengakui orang lebih dari awak ini yang tidak bisa. Yang awak tahu tuh lebih dari orang. Ini kan sifat-sifat iblis nih. Itu di depan mata saya tuh. Saya yang negur. Apa tuh Pak Ini ceramah Ustadz Adi Hidayat Pak Ustadz. Lah, kan di sini nggak boleh saya bilang. Itulah saya juga heran kenapa nggak boleh. Udah saya coba tanyakan, alasannya ngambang. Gak jelas, kayaknya ngiri sama ilmu Ustadz Adi yang begitu mumpuni. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Selagi orang tersebut menyampaikan yang hak, ada ayat yang disampaikannya, ada hadis yang diberitakannya ke kita, dan hadis itu pun sahih. Ya wis nerimo. Ojo neko-neko, itu ayat Allah. Itu ucapan nabimu, rasulmu. Fattabi'uni, ikuti aku. Allah pasti mencintai kalian. Allah pasti mengampuni segala dosa kalian. Selamat Bapak Ibu, kita semua dapatkan cinta dari Allah dan dapatkan pula ampunan darinya insya Allah. Tetap bersemangat, ramaikan majelis ilmu di masjid kita tercinta ini. Viralkan kalau bisa. Undang sahabat-sahabat kita di sepanjang Taman Karya ini pun tidak masalah. Ramai sampai ke atas tuh, kan seru tuh, pasti viral. Udah kayak Joko Karyan, wih keren kan? Ada makan malamnya besok lagi. Pasti ada yang nyumbang, kita bikin pakai makan malam lah kata pengurus. Oke, sepakat ya sepakat. Oh seru, saya numpang pula datang terus tuh. Tidak ada kegiatan, datang Ustaz datanglah, kata Pak Junaidi. Oke, sekarang udah pakai makan siang, makan malam, subuh, masya Allah. Hadza wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.